Bab 339, Simuin, 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Peringkat ke-10, Knight of the Iron Wall adalah pasangan yang sempurna untuk Ciel. Berdiri lebih dari 2 meter, mengenakan baju besi tebal, dia muncul 3 kali lebih besar dari Ciel, berlebihan begitu. Dia memegang perisai besar yang bisa menutupi seluruh tubuhnya dan memegang tombak besar di tangan yang berlawanan. Blokir dengan perisai, dorong dengan tombak. Itu adalah teknik yang sederhana namun rumit. Dia hidup sesuai dengan namanya sebagai Knight of the Iron Wall. Dia sengaja bersembunyi di balik perisainya sambil menunggu Ciel mendekat. Namun, dia sebenarnya bukan dinding besi dan bukan tandingan Ciel. Pertempuran itu sendiri tidak butuh waktu lama. Kekuatan pedang yang dipancarkan rapier ramping Ciel tajam dan cepat, dan dengan ilmu pedangnya yang mempesona, dia benar-benar membongkar lawannya. Tidak ada darah yang tertumpah. Dalam sekejap, puluhan serangan tepat merobek baju besi tebal lawannya seperti kertas. Dalam beberapa menit, lawan Ciel hanya tersisa di pakaian dalamnya, tidak mengenakan apa-apa selain helm. Mawar putih. Ciel hati singa. Para juri menyatakan kemenangan Ciel. Hasil yang menghancurkan. Dezra mendekati Ciel dan menyerahkan sarung pedangnya. Ciel menyarungkan senjatanya di depan semua orang, lalu tersenyum dan melambai ke kerumunan sebelum membalikkan punggungnya pada lawannya yang kalah. Setelah itu Dezra membukakan pintu untuknya. Sekali lagi, karpet putih meluncur ke tanah. Ciel menunggu sampai karpet mencapai kakinya sebelum melambaikan tangan kepada penonton dengan senyum berseri-seri dan keluar dari arena. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ciel bertanya. Sekitar 8 menit dan 43 detik, jawab Dezra sambil mengikuti di belakang Ciel. Menambahkan waktu untuk salam pasca pertandingan, sekitar 13 menit. Itu seharusnya menjadi pertandingan yang berarti. Haruskah saya tinggal sampai tanda 10 menit? Mungkin aku seharusnya melambai sedikit lebih lama kepada para penggemar. Meskipun mempertahankan senyum untuk penonton, ekspresi Ciel sekarang tampak apatis. Tujuannya adalah untuk mengalahkan lawannya dalam waktu 10 menit. Dia melakukannya dengan mudah, tapi sejujurnya, dia tidak menikmati konten pertandingan. Apa kesenangan yang ada dalam menebas lawan secara sepihak yang hanya fokus pada pertahanan? Bagaimana dengan Lady Charmaine? Tanya Ciel. Dia tidak datang karena dia mengatakan tidak ada gunanya menonton pertandingan yang dapat diprediksi, jawab Dezra. Itu memang pertandingan yang tidak layak ditonton, gerutu Ciel. Yang berikutnya akan berbeda, kan? Anda telah mengumpulkan cukup poin untuk menantang peringkat yang lebih tinggi, bukan? Tentunya kamu tidak berpikir untuk menyerah pada itu. Tanya Dezra sambil mendekati Ciel dan menyikat kelopak mawar dari bahunya. Ciel menatap Dezra dan tersenyum cerah. 6 teratas adalah setengah dari 12 terbaik, kan? Mereka dianggap real deal. Karena saya berhasil sejauh ini, saya mungkin juga mencoba menantang mereka, kata Ciel. Tidak ada jaminan kemenangan. Bahkan jika dia menang, tidak ada jaminan dia bisa menang dengan sempurna seperti yang dia miliki sejauh ini. Tapi Ciel tidak takut akan hal itu. Dia telah melakukan perjalanan ke Simuin untuk tujuan pelatihan. Pada tahun lalu, dia telah bertarung dalam 35 pertempuran, semuanya menang dan tanpa satu goresan. Itu tidak mudah. Untuk menang tanpa cedera, Ciel memegang pedangnya setiap hari tanpa istirahat dan benar-benar meneliti lawan-lawannya begitu pertandingan ditetapkan. Dezra dengan jujur mengagumi Ciel. Meskipun hanya setahun lebih tua, keterampilan Ciel telah mencapai tingkat yang tidak pernah bisa dikejar Dezra. Tidak seperti ini di Night March, pikir Dezra. Selama bertahun-tahun sekarang, dia telah mengamati pertumbuhan Ciel di sisinya sebagai ajudannya. Ciel tidak pernah menjadi orang yang mengendur dalam pelatihannya, tetapi selama setahun terakhir, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda, mengabdikan dirinya sepenuhnya pada pedangnya. Meskipun formula api putihnya tetap di bintang keempat, ilmu pedangnya telah tumbuh secara eksponensial dibandingkan sebelumnya. Oh, dan Lady Ciel, Markis LeBron telah mengirim undangan melalui seorang ajudan, mengundangmu untuk makan. Dia bersikeras tentang hal itu, kata Dezra tiba-tiba. Mengapa saya harus makan dengan orang tua itu? Aku sudah bisa memprediksi apa yang akan dia katakan. Dia akan mensponsoriku jika aku bertarung sekali saja di arena pribadinya, kan? Ciel segera menolak undangan itu. Yah, Chamiro Arena cukup bergengsi. Tidak ada salahnya untuk memiliki pertandingan di sana, kata Dezra. Jika saya ingin memperluas koneksi saya mungkin mempertimbangkannya. Tetapi mengapa saya repot-repot membuat lebih banyak koneksi sekarang? Saya akan pergi paling lambat sekitar 1 tahun, kata Ciel. Ada kurang dari sebulan tersisa untuk akhir tahun ini. Menurut rencana awalnya, Ciel berniat meninggalkan Simuin sebelum ulang tahunnya yang ke-22. Sekarang, dia merasakan sedikit penyesalan dan mendecakkan lidahnya. April, bisakah saya masuk 5 besar saat itu? Dia telah menerima surat dari keluarga utama Leonhard. Kakaknya Qian dan Eugene telah kembali belum lama ini. Telah terjadi perang antara suku-suku asli di Samar, dan Eugenius dan Qian telah berpartisipasi di dalamnya. Qian telah membunuh Hector Leonhard, pengkhianat keluarga, selama perang.
Fakta itu saja sudah cukup untuk mengejutkan Ciel, tetapi isi surat berikutnya bahkan lebih mengejutkan, cukup untuk membuatnya melupakan semua yang tertulis sebelumnya. Yujin telah membunuh naga iblis Raisakia. Berita itu hanya memicu tekad Ciel lebih jauh. Dia adalah yang termuda dari 12 terbaik, peringkat ke-7. Itu adalah posisi terhormat, tetapi dibandingkan dengan Qian dan Yujin, itu kurang jauh. Dia ingin naik lebih tinggi, idealnya dalam 5 besar. Huff. Ciel mengangkat pandangannya sedikit, keluar dari pikirannya. Tampaknya si bodoh Dezra tidak memperhatikan apapun. Dezra berkedip beberapa kali ketika mata mereka bertemu sebelum memberikan senyum konyol. Senyum konyol itu terasa menyedihkan, dan Ciel menamparkan pantat Dezra dengan telapak tangan terbuka lebar. Aduh, untuk apa? Untuk apa itu? Teriak Dezra. Dezra bodoh. Kau tidak tahu kenapa aku memukulmu? Tanya Ciel. Yah, ini tidak seperti pertama atau kedua kalinya kamu memukulku. Bagaimana saya harus tahu? Kamu mungkin memukulku karena alasan konyol, seperti kamu tidak menyukai penampilanku. Menghormati seseorang tidak berarti Anda tidak bisa membalas mereka. Dezra terbiasa dengan omelan Ciel, jadi alih-alih merasa sedih, dia balas menatap Ciel dengan tekad. Menyedihkan. Ciel mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menjelaskan jika Dezra tidak bisa menyadarinya sendiri. Ciel mendaratkan tamparan keras lainnya di pantat Dezra. Aku akan mampir ke suatu tempat, jadi silakan saja, kata Ciel. Mau kemana? Dezra bertanya. Ini adalah kebebasan saya untuk pergi kemanapun saya mau. Selain itu, saya tidak punya jadwal lain. Tapi Markis LeBron secara khusus mengundang kami untuk makan. Aku sudah memberikan jawabanku. Aku tidak akan makan bersamanya. Jika dia bersikeras untuk makan, kamu bisa pergi menggantikanku. Aku juga tidak ingin makan dengan lelaki tua menyeramkan itu. Setiap kali aku berpapasan dengannya, dia menatapku dengan mata kotor. Dezra bergidik tanpa sadar. Itu karena pantatmu tidak perlu besar. Anda makan beberapa mangkuk nasi setiap kali makan, jadi tentu saja, berat badan Anda bertambah tidak perlu. Berat badan bertambah. Tidak ada lemak yang tidak perlu di tubuh saya. Semuanya otot. Bahu Dezra gemetar. Dia merasa benar-benar dianiaya. Tapi karena Ciel tidak berniat mencoba memahami perasaan Dezra, dia hanya menamparkan pantat Dezra sekali lagi. Ayo pergi, kata Ciel. Aduh, tidak bisakah Anda setidaknya memberitahu saya bisnis apa yang Anda miliki? Yang kamu lakukan hanyalah memukulku sepanjang waktu. Dezra menggerutu sebelum melewati Ciel. Para petugas memandang Ciel untuk meminta bimbingan. Mereka mengikuti di belakang keduanya sambil memegang karpet besar. Tunggu apa lagi? Kau juga harus pergi, kata Ciel. Ya, Nona Ciel. Para pelayan buru-buru mengikuti Dezra. Segera, mereka menghilang melalui pintu di ujung lorong. Huff, begitu Ciel benar-benar sendirian, dia mendengus dan mencengkeram gagang pedangnya di pinggangnya. Aku sendirian sekarang. Apakah itu tidak cukup? Slot iklan? Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ciel berbicara sambil perlahan berputar dalam lingkaran di tempat, tangannya tetap di gagangnya. Para pelayan dan bahkan Dezra yang bodoh tidak menyadarinya, tetapi indera tajam Ciel dapat mendeteksi kehadiran tersembunyi di ruang ini. Itu jarang terjadi, tetapi itu telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Sebagai selebriti terkenal di negeri ini, Ciel menarik berbagai orang dengan niat jahat. Para pelaku termasuk gladiator biasa-biasa saja yang kekurangan poin dan sangat ingin mengalahkan Ciel Leonhard. Meskipun mereka menggunakan penyergapan pengecut, mereka mati-matian mencari ketenaran yang akan mereka kumpulkan dari mengalahkan Ciel Leonhard. Kemudian, ada tipe orang lain yang mengejarnya juga. Kadang-kadang, beberapa akan datang membalas dendam setelah dikalahkan dalam duel. Beberapa bahkan mengirim pembunuh untuk menghindari mengotori tangan mereka. Di masa lalu, bahkan seorang petarung peringkat atas telah mengirim seorang pembunuh sebelum pertarungan mereka. Mereka takut bertarung melawan Ciel. Tentu saja, tidak ada upaya seperti itu yang pernah berhasil. Ciel percaya itu akan sama kali ini. Siapa yang bisa kali ini? Seorang pembunuh yang dikirim oleh Knight of the Iron Wall. Atau hanya orang bodoh naif yang mencari ketenaran. Itu bisa jadi salah satu bangsawan pengecut yang aku tolak. Di kerajaan ini, banyak penggemar mendukung Ciel, tetapi sama banyaknya adalah musuhnya. Secara khusus, ada banyak bangsawan dan pejuang yang ingin terlibat dalam skandal dengan Ciel dengan cara apapun. Tentu saja, Ciel tidak punya niat seperti itu, jadi dia selalu menepis tawaran untuk berbagi minuman atau menari di pesta-pesta. Dia memperlakukan proposisi semacam itu dengan penolakan singkat, memotongnya seolah-olah dia sedang mengayunkan pedang. Berapa lama Anda berencana untuk bersembunyi? Ciel menyipitkan matanya dan menghunus pedangnya. Dia yakin seseorang bersembunyi di dekatnya, tapi lokasi tepatnya menghindarinya. Fakta ini membuatnya sedikit gelisah. Lawannya tampak seperti pembunuh atau penyihir yang luar biasa. Atau mungkin juga begitu. Kalau tidak, itu tidak akan memiliki sensasi pertempuran. Mengirim Dezra dan para pelayan di depan adalah langkah yang bijaksana. Dia mengaktifkan formula api putihnya. Wah! Api putih samar menyelimuti tubuh Ciel. Pada saat itu, sesuatu melesat melalui udara kosong. Ciel langsung bereaksi. Dia tidak peduli apa yang terbang ke arahnya.
Dia mengayunkan pedangnya dengan presisi. Distribusi kecepatan dan kekuatan sempurna. Namun, dia tidak bisa memotong proyektil dan malah berhenti di jalurnya. Pemandangan di depannya terdistorsi, dan aroma mawar samar menggelitik hidung Ciel. Itu adalah aroma yang terlalu dia kenal. Moniker, mawar putih, yang diberikan kepada Ciel adalah, sebagian besar, nama yang dipaksakan sendiri yang dia tidak pernah merasa malu atau malu. Ketika dia pertama kali menjadi gladiator dan melangkah ke Koliseum, Ciel muncul dalam seragam putih bersalju dengan mawar putih disematkan di rambutnya. Dia menyuruh Dezra menyebarkan kelopak mawar putih. Ada alasan dia memilih mawar putih, di antara semua mawar lainnya. Di tengah Koliseum yang berlumuran darah, merah adalah warna yang terlalu umum. Dengan memilih mawar putih, melambangkan kemurnian, di tengah kekacauan itu, dia percaya itu bisa dengan mudah mengumpulkan perhatian dan dukungan penonton. Dengan demikian, Ciel menganugerahkan gelar, Mawar Putih, pada dirinya sendiri. Apa inti dari sistem peringkat di kerajaan Simuin? Mengapa pejuang di negara ini melampirkan moniker sebelum nama mereka? Itu untuk mendapatkan ketenaran, tentu saja. Selain keterampilan, ketenaran diperlukan untuk menarik perhatian. Ciel mengerti betul bahwa, gambar, yang mudah diimersif dan menawan diperlukan untuk menciptakan ketenaran itu, sesuatu yang dapat dengan mudah diingat dan dinyanyikan oleh penonton. Itu bukan tugas yang sulit bagi Ciel. Sejak dia masih muda, dia telah berpengalaman dalam cara-cara untuk memenangkan hati dan menerima kasih sayang dari orang lain. Ah, kamu mengejutkanku. Dia akrab dan berlatih dengan baik, tetapi dia belum mendapatkan reaksi yang dia inginkan dari semua orang. Dia tidak pernah mengalami reaksi tulus yang dia rindukan, tidak ketika dia adalah seorang gadis kecil yang nakal, tidak ketika dia tumbuh dewasa dan merasa sangat malu, dan bahkan setelah dia memahami emosinya sendiri. Kenapa kamu terlihat seperti itu? Kata Eugene Leonhardt. Dia adalah anak angkat dari keluarga utama, sepupu jauhnya. Mereka telah menjadi saudara kandung sejak mereka masih muda, dan dia puas dengan itu sendirian. Dia ingat menggodanya di masa lalu, mengatakan kepadanya bahwa dia adalah kakak perempuannya sejak ulang tahunnya datang sebelum ulang tahunnya. Dari beberapa titik, mungkin, ketika dia mencapai usia remaja, Ciel tidak menyukai kenyataan bahwa mereka adalah saudara kandung. Mengapa dia tidak menyukainya, bahkan dia tidak bisa memahaminya saat itu. Dia hanya tidak menyukainya. Sekarang, dia mengerti alasan ketidaksukaan yang telah lama dipegang itu. Yah, dia memahaminya lagi. Inti dari emosi itu adalah sesuatu yang dia pahami tidak hanya sekarang tetapi beberapa tahun yang lalu. Untuk alasan itu, Ciel tidak bisa mengendalikan ekspresinya. Dia belum mempersiapkan diri untuk pertemuan hari ini. Dia bahkan tidak pernah membayangkannya. Ciel melebarkan matanya, dan bibirnya yang menganga menolak untuk menutup saat dia menatap Eugene. Kamu tampak cukup terkejut, Eugene terkekeh sambil menurunkan jari telunjuknya. Saat turun, pedang Ciel juga diturunkan. Meski begitu, bagaimana kamu bisa mengayunkan pedangmu segera? Kamu hampir memotong hadiah yang aku siapkan. Menyebutnya sebagai hadiah akan berlebihan, karena itu hanya mawar yang diambilnya dari pancuran kelopak bunga yang menghujani Koliseum. Haruskah dia menyiapkan hadiah yang lebih meyakinkan? Eugene merasakan sedikit penyesalan saat dia mengulurkan mawar ke arah Ciel. Ini. Tetap saja, Ciel terus menatap dengan mata terbelalak dan mulut terbuka tanpa jawaban. Keterkejutannya memicu dorongan dalam diri Eugene untuk menggodanya. Dia terkekeh sambil bercanda mendorong mawar ke mulutnya yang terbuka. Puff! Baru pada saat itulah Ciel sadar kembali dan meludah. Dentang! Tangannya agak goyah saat dia menjatuhkan pedangnya ke tanah. Terkejut, dia melangkah mundur dan menekan dinding, menatap wajah Eugene dengan kaget. Anda. Katakan saja sekali. Aku senang melihatmu juga, tapi bukankah reaksimu terlalu ekstrim, Ciel Leonhardt? Mengapa Anda di sini? Aku menerima surat yang mengatakan kamu berada di rumah utama 3 hari yang lalu. Hanya karena aku berada di Leonhardt Mansion 3 hari yang lalu tidak berarti aku harus berada di sana hari ini juga. Apakah kamu tidak tahu kepribadianku? Tahu, Anda meninggalkan rumah utama dan pergi kemana-mana kapanpun Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ciel terlambat menenangkan diri dan merapikan ekspresinya, meskipun itu tidak berjalan sesuai rencana. Dia berhasil menarik ekspresinya, meskipun jantungnya yang terkejut terus berpacu. Mungkinkah kamu datang jauh-jauh ke sini untuk menemuiku? Dia bertanya. Itu, yah, Eugene sedikit ragu-ragu. Itu tidak mungkin. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Ciel tertawa main-main dan melangkah menjauh dari dinding. Dia menerima mawar yang hampir menyentuh wajahnya dan menatap tajam ke wajah Eugene. Dia baru sekarang menyadari bahwa penampilan Eugene telah sedikit berubah. Meskipun itu tidak bisa dianggap drastis. Rambut abu-abu dan mata emasnya telah berubah menjadi coklat. Itulah tingkat perubahannya. Itu adalah perubahan yang bisa dia kenali sekilas, dan itulah mengapa dia kagum. Mengapa dia mengubah warna rambut dan matanya? Jika dia datang menemuinya, tidak perlu hal seperti itu. Untuk mengejutkannya, tidak mungkin. Ciel mengenal Eugene dengan sangat baik.
Meskipun dia merasakan sedikit kepahitan jauh di dalam hatinya, hal sepele seperti itu tidak mengubah perasaan hatinya padanya. Tetap saja, terima kasih, Ciel menyeringai dan meletakkan mawar di rambutnya. Dengan langkah anggun, dia mendekati Yujin. Kamu datang untuk menonton pertandinganku, kan? Apapun alasanmu berada di Simuin, ini sudah cukup bagiku. Dengan tangan terbuka lebar, Ciel menarik Yujin ke dalam pelukan. Terima kasih sudah datang, dan sudah lama, Yujin, katanya. Tidak apa-apa untuk memeluk saudaranya, bagaimanapun juga, tetapi dia masih tidak menyukai kenyataan itu. Tetap saja, dia suka bahwa dia bisa menggunakannya sebagai alasan untuk memeluknya, hanya sedikit. Pelukan itu berakhir terlalu cepat. Ciel dengan acuh tak acuh mundur beberapa langkah, hanya untuk terlambat menyadari bahwa dia baru saja menyelesaikan pertandingan. Kecurigaan melintas di benaknya, dan dia menatap Yujin dengan cermat. Apakah saya mencium bau keringat? Dia bertanya. Kurasa tidak. Itu adalah jawaban yang jujur. Saat ini, satu-satunya aroma di sekitar Ciel adalah aroma mawar yang samar. Ciel fokus pada ekspresi Yujin sebelum mengangguk lega. Baiklah, pokoknya, kita tidak bisa berdiri di sini berbicara selamanya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi bersama? Tanya Ciel. Saya punya grup sendiri. Kelompok. Ciel secara alami memikirkan Christina, orang suci. Tentu saja, dia punya kelompok. Ciel menyipitkan matanya dan menatap Yujin. Di mana mereka? Tanyanya. Mereka mungkin masih di antara penonton. Lalu, bagus. Ciel merogoh saku celananya dan mengeluarkan buku catatan tebal dan pena. Barang-barang itu tampak agak besar untuk celana, yang terlihat ketat, sangat pas. Sekilas, sepertinya buku catatan itu telah dibuka dan ditutup ratusan kali. Apa itu? Buku harian? Tanya Yujin. Saya menulis buku harian, dan berbagai hal lainnya. Mengapa? Penasaran? Tanya Ciel. Dan jika saya membaca sesuatu, saya tidak boleh. Kata Yujin. Aku tidak menulis sesuatu yang aneh, jadi jangan khawatir, balas Ciel. Buku harian sederhana, informasi tentang lawan-lawannya, itu adalah hal-hal yang dia tulis di buku catatan. Yujin menyeringai dan bersandar ke dinding. Yah, kupikir itu bisa jadi puisi, kata Yujin. Kamu benar-benar berpikir aku penuh dengan emosi seperti itu. Ciel terkekeh dan dengan cepat menulis di buku catatan, lalu merobek selembar kertas dan menyerahkannya kepada Yujin. Itu alamat tempat saya tinggal. Ada keamanan, tetapi dengan keahlian Anda, seharusnya tidak ada masalah. Jadi, temukan jalanmu sendiri di sana. Kau bahkan tidak akan membiarkan pintu terbuka. Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukan itu? Saya mendapat sedikit perhatian dari sana-sini. Jika saya melakukan sesuatu yang tidak biasa, paparazi yang menjaga mansion akan menulis segala macam cerita di surat kabar. Apakah itu baik-baik saja? Dia tidak pernah merasa bahwa dia tidak memiliki akal sehat. Berdasarkan fakta bahwa itu Yujin menyamar dan bahwa itu dia hanya menunjukkan dirinya ketika dia sendirian, akan lebih baik untuk merahasiakan pertemuan mereka di masa depan juga. Aku akan ke sana malam ini, kalau begitu, jawab Yujin, memasukkan catatan itu ke sakunya. Ciel mengangguk sebelum berputar. Malam ini. Sampai jumpa lagi. Dia memastikan untuk tidak terlalu menekankan kata-katanya. Sesuatu seperti itu akan terasa terlalu lengket. Jika ada, Ciel ingin menunjukkan sikap angkuh kepada Yujin.